Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, soleh-soleh dan semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam video pembelajaran kita hari ini. Semoga antum dalam keadaan sehat. Dan salawat beserta salam tak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan jerih payah beliaulah kita bisa menikmati kehidupan hingga hari ini. Baiklah Ananda, soleh-soleh ustazah semuanya, semoga semangat antum untuk belajar, semangat antum untuk menyelaksanakan tugas hari ini tetap membara, tetap bagus, sehingga antum bersiap untuk menerima materi pada hari ini. Silakan keluarkan LKS tema 3, kita membahas pembelajaran 4, 5, dan 6. Juga keluarkan notulen antum, catat apa yang informasi penting yang bisa antum dapatkan dari video kita hari ini. Jangan lupa sebelum antum memulai video pembelajaran kita hari ini, silakan kerjakan semua amal yaumi, baik itu salat duha, tilawah maupun murojaah, serta membantu apa yang bisa antum bantu untuk meringankan pekerjaan orang tua hari ini. Baiklah, kita mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah Nanda, sekarang coba perhatikan LKS antum halaman 16. Bacalah teks eksplanasi ilmiah tentang George Claude, sang penemu lampu neon. George ini adalah seorang penemu ahli kimia dan seorang insinyur yang menemukan sinar cahaya dalam lampu neon. George terkenal setelah menemukan lampu neon yang merupakan pelopor lampu pijar untuk periklanan. Nah, lampu neon George berwarna merah karena beliau dapat mengembangkan aliran listrik ke dalam tabung gas neon. Nah, sikap George yang tidak mudah menyerah dan terus berusaha menyempurnakan temuannya sehingga hingga saat ini kita bisa menikmati hasil penemuan tersebut. Nah, penemuan George ini dipatenkan di Amerika Serikat. Nah, mari kita mengidentifikasi teks eksplanasi ilmiah mengenai George Claude. Nah, yang pertama, pernyataan umum. Ini bisa kita lihat dari apa saja yang dibahas pada teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk deretan penjelas, kita bisa menemukan dari mana, siapakah George Claude ini, dan kemudian bagaimana George bisa menemukan lampu neon. Kemudian untuk yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan, bisa kita dapatkan dari apa yang bisa kita simpulkan tentang sikap George dalam menemukan penemuannya. Baiklah Ananda, kita lanjutkan dengan mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban. Sebelumnya kita bahas bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita miliki oleh semua orang, bahkan sejak dia dalam kandungan. Nah, kita akan membahas bagaimana seseorang itu harus bertanggung jawab dalam menggunakan haknya. Nah, Ananda, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apakah antum merasakan bahwa antum sudah mendapatkan kasih sayang? Tentu. Bentuk kasih sayangnya orang tua yakni bisa memenuhi kebutuhan hidup kita seperti baju, makanan, pendidikan, juga bisa memberikan kita kebutuhan untuk belajar seperti buku, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, menggunakan barang-barang yang diberikan orang tua untuk kita belajar harus kita gunakan secara bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bisa kita simpulkan sebagai keadaan wajib dan harus menanggung segala sesuatu. Contohnya, kita diberikan tas, sepatu, jam tangan yang diberikan orang tua untuk kita belajar, kita gunakan dengan hati-hati, dijaga agar tidak rusak. Nah, contohnya lagi, memperlakukan buku dengan baik, membukanya dengan perlahan dan per lembarnya, kemudian menyimpan buku di rak buku jika sudah selesai digunakan. Ini merupakan salah satu contoh tanggung jawab
yang kita lakukan kepada barang-barang yang sudah diberikan oleh orang tua. Nah, selanjutnya hubungan antara hak dan kewajiban. Tahukah antum semua bahwa kewajiban itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, pelaksanaan hak dan tanggung jawab ini harus seimbang. Nah, Nanda, soleh-soleh semuanya, hak seorang anak meliputi kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan perlakuan yang layak. Hak ini adalah segala sesuatu yang harus kita terima, dan hak anak ini, Ananda, sekaligus menjadi kewajiban bagi orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua bisa berupa patuh, belajar, sopan, dan santun kepada semua orang. Jadi kita bisa menerima hak kita dari orang tua, namun kita juga harus memberikan tanggung jawab sebagai kewajiban kita karena sudah menerima hak dari orang tua. Nah, Nanda, selain memiliki hak sebagai seorang anak, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Yang pertama, kita memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, hak kita sebagai warga negara yakninya memperoleh pendidikan yang layak. Dan yang keempat, hak kita sebagai warga negara yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, hak kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, Nanda, soleh-soleh sudah semuanya. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yakni menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Republik Indonesia. Yang kedua, kewajiban kita yakni menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita memiliki kewajiban untuk mengharumkan nama bangsa kita sendiri. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai warga negara yakninya ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, baiklah Nanda, soleh-soleh ustaz semuanya. Sekarang kita lanjutkan pada mata pelajaran IPS, yakninya perubahan sosial budaya akibat lampu. Nah, sebelum ditemukannya lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, penerangan pada malam hari sangat kurang karena masyarakat Indonesia kebanyakan mengandalkan obor, lampu petromak, dan lampu lainnya sebagai penerangan. Sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari tentu sangat terbatas karena tidak ada cahaya yang cukup untuk beraktivitas. Nah, kemudian Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar sehingga pada malam hari dapat digunakan baik untuk belajar dan kegiatan lainnya. Sehingga lampu ini membawa banyak kemudahan dan perubahan bagi masyarakat. Berikut bidang-bidang yang ikut berubah karena adanya penemuan lampu dalam berbagai bidang. Nah, pada bidang pendidikan dapat meningkatkan pendidikan sehingga pada malam hari para siswa dapat belajar lebih lama dan pembelajaran menjadi efektif. Nah, pada bidang sosial biasanya ketika sebelum ditemukannya lampu, masyarakat berinteraksi hanya pada siang hari. Namun setelah ditemukannya lampu, masyarakat dapat berinteraksi meskipun pada malam hari. Nah, dalam bidang budaya dapat perkembangan lampu menjadikan budaya berperilaku masyarakat menjadi lebih baik. Nah, di bidang ekonomi, sirkulasi ekonomi berpacu dengan waktu dan tentu berjalan lancar karena pada malam hari tetap bisa dilakukan kegiatan ekonomi lainnya sehingga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, Nanda, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Silakan Japri Ustazah, jika ada yang perlu antum tanyakan, silakan kerjakan latihan pada LKS baik dari pembelajaran
4, 5, dan 6 juga uji kompetensi yang nanti akan Ustazah jadikan penilaian harian. Demikianlah video kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.